Jadi mulai saat ini dan seterusnya, mari kita akan terus belajar bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Dan orang yang bersukacita itu bisa bergembira, ya. Bergembira dalam segala keadaan. Itulah kekuatan kita. Karena hidup makin susah. Hidup itu makin bertambah, tidak akan semakin senang, makin susah. Karena banyak ujian terus datang silih berganti. Dan jangan kita mengira sekarang aman, besok aman, belum tentu. Kita tidak akan tahu hari esok itu seperti apa. Karena itu kita berserah kepada kehendak Tuhan saja. Jadi yang terjadi besok ya bagaimana, silakan terjadi saja. Yang penting bagaimana kita berserah total kepada Yesus saja. Kita percaya Tuhan tidak akan menjatuhkan kita, tidak akan menelantarkan kita. Yang penting bagaimana kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Dia dalam segala perkara. Keselamatan saja sudah Tuhan jamin di kayu salib. Apalagi kalau masalah-masalah yang jasmani, Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Pokoknya jangan jauh dari Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan Yesus. Dia pasti akan melindungi dan menyertai kita semuanya. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur. Masih dalam suasana kebangkitan Kristus. Masih dalam suasana Paskah. Jadi kita memperingati Paskah bukan hanya saat 3 hari saja, Jumat, Sabtu, Minggu, tapi mari dalam kehidupan kita sehari-hari tetap kita rasakan, kita nikmati kuasa kebangkitan Kristus. Agar apa? Kita tidak menjadi lemah. Tidak menjadi gampang patah semangat. Yesus sudah bangkit. Hidup kita juga harus bangkit, harus dipulihkan. Dan memang harus ada dorongan dalam diri kita untuk ada suatu semangat. Aku harus bangkit, aku harus bangkit. Kalau kita hanya meratapi kelemahan kita, tidak akan selesai. Malah semakin terpuruk kehidupan kita. Tapi Yesus bersabda, bangkitlah. Bangkit, ayo kita bangkit. Yesus di kayu salib sudah menang dari segala derita. Bangkit. Kita meniru sikap Yesus. Meniru teladan kita yang sejati. Mari kita bangkit ya. Karena itu firman Allah pada malam hari ini masih dalam suasana kebangkitan. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Atau kita akan mengetahui bagaimana Paulus begitu setianya untuk selalu ingin dekat kepada Tuhan Yesus. Dan dia mau mengenal Kristus lebih dalam lagi. Karena setiap orang yang mau kenal Yesus lebih dalam lagi, dia tidak akan gelisah hidupnya. Dia pasti percaya selalu ada pertolongan. Mari kita kenal bagaimana Yesus itu, bagaimana pribadinya. Kita menyatu dalam kuasa kebangkitan, kita menyatu dalam penderitaannya bagaimana. Kalau kita kenal Yesus dengan lebih mendalam lagi, percayalah, kita hidup akan semakin dikuatkan, dimampukan. Sudah belasan tahun kita beribadah, jangan sampai tidak mengenal pribadi Yesus. Jangan sampai itu terjadi. Ya, sudah belasan tahun kita ibadah kan, dan sampai kita dengar firman hari Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Kalau sampai kita mengatakan, aku belum kenal Yesus, itu pertanyaan yang sangat, bagaimana ya? Karena itu setiap kali kita datang ibadah, kita terima firman, mari kita renungkan firman itu sungguh-sungguh, kita terima dengan sungguh-sungguh, karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat yang ke-1. Karena setiap kali firman disampaikan, mari kita terima dengan sungguh-sungguh, kita perhatikan, karena firman itu ya Allah sendiri. Ya. Yohanes 1 ayat yang ke-1. Ya. Yohanes 1 ayat yang ke-1. Ya. Yohanes 1 ayat yang ke-1. Kita baca bersama ya. Yang di rumah juga dipersiapkan Alkitab pribadinya. Sekali lagi saya sampaikan Yohanes 1 ayat yang ke-1. Kita baca mulai. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi kalau kita mendengarkan firman, ya kita belajar kepribadian Allah, kepribadian Yesus. Ya, seberapa kita berusaha, meskipun dengan berbagai macam tantangan, apalagi pertengahan minggu, dan tadi Pak Supri dengan jujur mengakui, itu ungkapan yang tulus dari dalam hati yang paling dalam, meskipun rada siut-siut tetap berusaha menangkap maksud firman Allah bagaimana, itu perjuangan, ya enggak apa-apa. Ya. Ada satu kerinduan, karena apa? Ya, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita terima firman, sama dengan terima Allah dalam hidup kita. Kita terima itu, firman itu adalah Allah.
Kalau kita mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, kita ini menerima Allah dalam hidup kita. Dan firman itulah kekuatan kita. Enggak ada yang lain, enggak ada lain. Firman itu berkuasa memulihkan hidup kita dan membangkitkan kehidupan kita. Karena itu terima firman dengan sungguh-sungguh. Ya, terima. Ya, perjuangan memang untuk belajar firman memang perjuangan. Bagi pertengahan minggu begini ya di tengah-tengah jam kerja, ada yang masih kerja atau pulang kerja langsung beribadah, ya banyak pergumulan. Tapi Allah tahu segala usaha kita, jeripayah kita, dan pasti tidak akan sia-sia. Ya, karena firman Allah mengatakan bahwa jeripayahmu dalam pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. Itu bisa dibaca di 1 Korintus 15 ayat 58. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana Paulus itu. Dia mau mengenal Kristus. Dia mau mengenal lebih dalam bagaimana Kristus itu. Filipi 3 ayat 10. Ya. Yang sudah menemukan, mendapatkan, silakan berdiri. Yang di rumah juga kalau mau berdiri silakan. Ya, bersama-sama kita yang juga ada di gereja. Filipi 3 ayat yang ke-10 ya. Ya, kita baca bersama-sama 1 2 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Ya. Luar biasa ya Paulus. Dia menyatakan suatu hal yang bisa juga ini sangat jarang terjadi. Kalau orang kebanyakan yang kukendaki ya menerima berkat dari Yesus. Sebagian umat Allah yang kukendaki ialah menerima berkat jasmani dari Yesus. Enggak salah. Tidak salah. Tapi Paulus mengajar kita bahwa yang dikehendaki Paulus bukan hanya berkat jasmani, tapi dia ingin mengenal lebih dalam lagi Yesus Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Hari Minggu kemarin saat Paskah atau ibadah kebangkitan, kita fokus kepada kuasa kebangkitan Kristus. Nah, hari ini puji Tuhan, atas hikmat dari Allah, kita akan belajar dari sisi mengenal Kristus. Memang ada satu kesatuan yang disampaikan oleh Paulus ini, mengenal Kristus dan juga kuasa kebangkitannya. Dari satu ayat ini kita akan belajar bagaimana Kristus itu dalam kehidupan kita, supaya dalam kita ikut Yesus, ikut Kristus itu tidak bimbang, tidak ragu. Jangan sampai ya kita ragu ikut Yesus. Karena itu kita harus kenal dulu. Makanya penting sekali mengenal siapa yang kita ikuti. Ini sangat penting, keluarga Sion. Sangat penting. Jika kita ikut seseorang, kita harus tahu dulu bagaimana hidupnya, bagaimana kualitasnya, bagaimana keunggulannya. Jangan kita ikut orang dengan sembarangan. Karena di akhir zaman ini banyak orang yang salah mengikuti seseorang. Sehingga jalan hidupnya tidak makin benar, makin tersesat. Kita perhatikan ya. Kalau ikut seseorang, perhatikan betul kehidupannya bagaimana kualitasnya, bagaimana potensinya. Sama saja ada gembala yang baik dan gembala yang tidak baik. Lah sebagai domba harus tahu gembalaku ini baik atau enggak. Jika enggak baik, ya jangan diikuti. Kelemahan kita adalah kadang-kadang terpesona oleh tampilan luar. Pada dalamnya tidak sebagus yang tampilan luarnya. Pas pada di akhir zaman ini ada banyak muncul penyesat-penyesat. Memang sudah dinubuatkan ya, bahwa di akhir zaman akan muncul penyesat. Lah kita ini belajar firman lah dengan sungguh-sungguh supaya nanti tahu yang disampaikan ini benar atau tidak. Sehingga Paulus katakan yang kuhendaki ialah mengenal Dia. Maksudnya dia ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi supaya dia tahu bagaimana Yesus itu. Dan kita pun juga, kita ibadah enggak sekadar ikut-ikutan saja. Tapi kita ibadah ini dengan terima firman, kita mau belajar mengenal lebih dalam lagi siapa Yesus yang kita sembah itu.
Supaya enggak bimbang hidup kita ini. Karena sebagian umat Allah masih bimbang saat ikut Yesus. Bimbangnya bagaimana? Saat ada derita, saat ada ujian hidup, itu kebimbangannya mulai muncul. Saya ikut Yesus kok bagaimana? Kok hidupku kok seperti ini ya? Kok banyak ujian hidup padahal aku sudah setia. Setia melayani lah. Apa? Itu biasa diungkapkan. Itu mulai muncul kebimbangan. Kita ikut Yesus itu enggak selalu nyaman. Ada saatnya kita akan diuji. Ujiannya untuk mengetahui apakah kita sungguh-sungguh ikut Yesus atau tidak. Itu. Puji Tuhan, kerogasion, ya, semakin hari kita ibadah, mari kita semakin meningkatkan kerohanian kita, meningkatkan iman kita. Karena itu saya menggarisbawahi ya, yang disampaikan Pak Supri tadi bahwa harus fokus terima firman, kita tangkap firman itu. Itu kekuatan kita. Ya. Paulus menyatakan yang kukendaki ialah mengenal Dia. Ada apa dengan Kristus ini? Ada apa kok sampai Paulus begitu ingin mengenalnya? Ya, karena Kristus itu yang paling benar segala-galanya. Karena Paulus sebelumnya menganggap dirinya itu yang benar. Ayat 4 sampai 6 ya kita baca. Filipi 3 4 sampai 6 kita baca ya. Ini Paulus menyadari kekeliruannya ya, sehingga dia mengatakan ayat yang ke-10 mau mengenal Dia dengan lebih sungguh-sungguh. Kita baca ayat 4 sampai 6. 1 2 3. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wah ini. Jadi ayat 4 sampai 6 ini menunjukkan kualitas Paulus secara jasmani. Oh, kita tidak ada apa-apanya loh kalau dengan Paulus ini. Coba ya, saya ulang membaca ya. Perhatikan ya. Ya. Dia dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, ya, bukan KW ya, asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Kita tahu orang Farisi bagaimana paham firman Tuhan kan? Cuma kelemahannya adalah yang dilakukan adat istiadat. Tapi di satu sisi dia mengatakan aku orang Farisi berarti sangat paham firman Tuhan. Oke. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat masa lalunya kurang bagaimana. Jadi soal kejahatan itu Paulus dulunya yang nama Saulus full sudah. Jadi itu sudah dikatakan penganiaya. Bukan sedikit menganiaya tidak, tapi full penganiaya. Ya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bagaimana kalau kita? Kita seringkali cacat dalam mentaati hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat ada berapa? Ada berapa hukum Taurat? 10. Dan Paulus katakan aku tidak bercacat. Kok 10? Kita satu aja seringkali luput. Nah, luar biasa kan? Dari masalah kebenaran secara pribadi, secara manusiawi, Paulus tidak bercacat. Tapi dia disadarkan bahwa yang lebih benar lagi bukan kebenaran manusiawi dia, tapi Kristus yang paling benar. Sehingga dia di ayat 10 mengatakan mau mengenal Dia lebih dalam lagi. Karena hanya Kristuslah kebenaran yang paling sejati. Jadi dia segala hal yang dia miliki secara jasmani dianggapnya rugi. Dianggapnya rugi ya. Ya. Ayat yang ke-7 kita baca ya. Ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kuanggap rugi karena Kristus. Jadi dia merasa kebenaran itu
tidak ada apa-apanya dibanding kebenaran Kristus. Jadi kembali kepada kehidupan kita, keluarga Sion. Seringkali kita merasa diri benar. Seringkali merasa diri paling suci, paling ngerti. Mulai keangkuhan diri muncul. Sudah enggak perlu firman lagi, kan aku sudah mengerti semuanya. Meskipun kita sudah mengerti semuanya, masih kalah dengan Paulus. Dia tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. Kita seringkali cacat dalam mentaati hukum Taurat. Sering, harus kita akui itu. Tapi Paulus katakan apa? Itu anggap rugi. Memang dalam satu perikop ini, di judulnya itu kebenaran yang sejati, yaitu Kristus. Kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Bahwa seringkali kita merasa, aku sudah paham firman kok, aku sudah mengerti segala-galanya. Tapi masih jauh dengan Paulus. Saya sangat tertegun sekali pada kalimat, aku tak bercacat ya. Dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, tidak bercacat. Tapi dia katakan, itu aku anggap rugi. Sejak aku mengenal Kristus. Berarti ada yang paling benar kembali. Karena apa? Sebenar-benarnya manusia tetap ada kesalahannya. Karena Roma 3:23 mengatakan, kita baca saja ya, di Roma 3:23, sebenar-benarnya manusia masih ada kelemahan karena ya Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Sebenar-benarnya manusia masih ada kelemahan karena ya Roma 3 ayat 23. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Itulah yang disadari oleh Paulus sehingga dia mengatakan, semua itu kuanggap rugi, aku mau mengenal Kristus lebih dalam lagi. Sehebat-hebatnya manusia, keluarga Sion, tidak ada satupun yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Semua pasti punya kesalahan. Hamba Tuhan sekalipun pasti ada kesalahan. Rohaniwan pasti ada kesalahan. Hanya Yesus yang sempurna yang tidak pernah bersalah. Nanti mari kita merenungkan apa yang menjadi kerinduan Paulus ini biar juga menjadi kerinduan kita. Aku mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Yesus. Supaya kita tidak bimbang gitu. Masih ada umat Allah yang hidupnya bimbang. Ya karena itu tadi yang saya sampaikan di awal tadi, diterpa banyak ujian hidup. Mungkin ada masalah dalam keluarga atau masalah dalam pekerjaan, akhirnya bimbang kalut. Ya memang itu wajar, karena masih manusia pasti ada kebimbangan. Tapi ingat, di tengah-tengah kebimbangan itu tetaplah melihat Yesus. Pandanglah Yesus selalu, biar enggak bimbang. Hari-hari banyak orang yang bimbang. Banyak orang yang bimbang. Masalah hidupku nanti bagaimana ke depannya, pekerjaanku bagaimana. Bimbang semuanya. Kalau masalah pekerjaan sudah enggak usah ditanyakan lagi, semua banyak terdampak. Tapi ingat, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia sudah berjanji bahwa aku sekali-sekali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kamu. Lebih menguatkan Ibrani dibaca. Ya. Ini sudah sering kali kita baca, tapi harus kita baca ulang. Makin sering kita membaca, semakin kuat iman kita. Ya. Silakan dibuka Ibrani. Ya. Ibrani pasal 13 yang sudah sering kita baca ya. Ibrani 13 ayat yang ke-5 ya, ayat yang ke-5. Ibrani 13 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Pegang ayat ini, percaya, aminkan dan imani bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Janji Yesus kepada kita. Buktinya, ketika kita masih berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Roma 5 ayat 8.
Nah kalau seandainya Allah nggak mengasihi kita, wis ditinggal kita ini. Tapi karena kita dikasihi oleh Allah, kita tidak ditinggalkan. Bahkan ketika masih berdosa, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Mengucap syukurlah keluarga Sion. Kalau sampai saat ini kita boleh ada seperti sekarang ini, itu karena Allah mengasihi kita. Dia tidak membiarkan dan meninggalkan kita. Hidup jangan penuh dengan persungutan. Hidup jangan penuh dengan penyesalan, pengomelan. Harus penuh dengan ucapan syukur. Bahwa hari demi hari Tuhan tidak meninggalkan kita. Kuatkan iman kita. Kuatkan itu. Ya. Tidak mungkin Allah meninggalkan kita. Karena setiap firman-Nya pasti digenapi. Karena Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya kepada kita. Itulah yang dikehendaki oleh Paulus. Mau mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Ya. Rasul Paulus tidak mau bersandar pada apapun kecuali pada Kristus. Jadi dia mengenal lebih dalam lagi sebagai satu-satunya sandaran hidupnya. Karena apa? Kita baca dulu. Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Ya. Hosea 6 ayat 3. Mengapa Paulus sampai begitu rindu sekali mengenal Kristus lebih dalam lagi? Karena Kristus menjadi sandaran dalam hidupnya. Dia mau kenal lebih dalam lagi. Hosea 6 ayat 3. 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada kata sungguh-sungguh. Berarti kalau kenal Tuhan itu jangan sembarangan, jangan separuh-separuh, harus sungguh-sungguh. Bagaimana? Ya kita setia mendengar firman, kita setia menerima firman. Itu bagian kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tuhan Allah, Yesus. Ingat, firman adalah Allah dalam Yohanes 1 yang ke-1. Berarti menegaskan, kalau kita mau kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya mari kita belajar firman dengan sungguh-sungguh juga. Karena firman adalah kepribadian Allah sendiri. Jadi kalau kita mau dengar firman, siapkan diri sebaik-baiknya, fokus. Ya memang kalau saat kita mau dengar firman itu, iblis itu mesti selalu akan berusaha mengganggu untuk mengambil firman itu dalam kehidupan kita. Jadi jangan dikira kalau kita dengar firman, iblis menjauh. Justru akan berusaha mengganggu supaya kita tidak fokus mendengar firman. Ingat loh ya, bahwa saat kita mendengar firman, itu iblis juga akan mau mengambil firman itu dalam hidup kita. Ya banyak cara lah iblis mau mengganggu kita. Makanya sebelum kita mau dengar firman, persiapkan. Makanya doa sebelum firman itu sangat penting sekali untuk supaya kita terjaga, fokus saat dengar firman. Jangan sampai firman itu diambil dari kehidupan kita. Eman-eman dong, kita datang jauh-jauh, capek-capek, terus kehilangan firman. Kayak eman-eman. Kan kita datang ibadah untuk apa sih? Ya bersyukur memuji Tuhan. Dan juga menerima berkat firman akan jadi kekuatan dalam kehidupan kita. Marilah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kata sungguh-sungguh itu ada usaha. Dan saya sangat menghargai usaha keluarga Sion saat datang ibadah. Ya, di tengah capek saat pulang kerja langsung beribadah, itu bagian mau sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan. Hari Selasa ibadah wanita mau datang, baik yang di gereja juga live streaming. Hari Kamis ini juga, Sabtu juga, Minggu terus mau datang beribadah. Itu bagian sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan. Dan Tuhan tahu jeripayah kita tidak akan sia-sia. Tuhan tahu satu demi satu siapa yang sungguh-sungguh mau mengenal Dia. Tuhan tahu. Tuhan tahu satu demi satu siapa yang mendekat kepadanya. Tuhan tahu. Jadi kita nggak rugi datang kepada Yesus. Ya, justru rugi kalau tidak datang kepada Yesus. Paulus, aku mengenal engkau. Namanya mengenal itu mendekat atau menjauh? Namanya mau kenal itu dekat atau jauh? Nah, kalau kita katakan aku mau mengenal engkau Tuhan tapi menjauh, itu basa-basi saja ya.
Namanya mau mengenal ya mendekat. Kita mau kenal dengan seseorang tapi menjauh ya mana bisa, tidak mungkin. Ya secara mudah saja lah kita pikirkan, aku mau kenal engkau Tuhan tapi menjauh, ya terus gak mungkin. Harus mendekat. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Kita yang sering mengecewakan hatinya Tuhan. Tuhan gak pernah kok. Sampai sekarang pun, sampai hari ini saya belum pernah dikecewakan Tuhan. Belum pernah. Makanya setiap hari saya makin cinta Tuhan Yesus. Saya tidak pernah dikecewakan loh, tidak pernah. Kalau saya sering mengecewakan hatinya Tuhan, seringnya. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup saya. Saya sudah merasakan itu. Allah itu luar biasa. Yesus memberi saya juga luar biasa. Saya tidak pernah dikecewakan. Ya. Kenal dengan sungguh-sungguh, ia pasti muncul seperti fajar. Fajar ya, cahaya kehidupan pagi hari, cahaya matahari menyinari kita untuk suatu kehidupan. Ia akan datang seperti hujan, wah berkatnya rujuk terus. Dan seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi, bukan saat awal musim tapi sampai akhir musim mengairi bumi, berkatnya terus mengalir dalam kehidupan kita. Kalau mau kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ya. Rasul Paulus menyatakan tentang ketetapan hatinya untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Kita ulang membaca ayat temanya. Ya. Filipi 3 yang ke-10 tadi. Ya, kita ulang membaca. Ya. Baik ayat yang kita pelajari pada malam hari ini. Ya. 1, 2, 3. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Di sini ada 3 poin. Paulus ingin mengenal Dia lebih dalam lagi, dalam kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, ya juga serupa dengan kematiannya. Jadi di ayat yang ke-10 ada 3 poin. Bagaimana Paulus mau mengenal Kristus lebih dalam lagi. Ya 3 poin ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya. Ini juga yang harus kita miliki dalam kehidupan kita di dunia. Ya. Kita ikut Yesus jangan ikut-ikutan saja. Sudah saya sampaikan, kita ikut Yesus jangan ikut-ikutan saja. Tapi memiliki suatu komitmen, suatu ketetapan hati bahwa aku ikut Yesus mau mengenal dengan benar. Aku mau mengenal dengan sungguh-sungguh. Aku mau mengenal lebih dalam lagi. Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Ya. Efesus 1 ayat 17. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau kenal Yesus itu luar dalam. Ya, sifatnya, ya karyanya. Karena kadang-kadang kita ini mau kenal Yesus kalau ada mujizat-mujizat saja. Tapi kita tidak mau mengenal lebih dalam lagi bagaimana deritanya, bagaimana pengorbanannya. Kita ini manusia, kecenderungannya kenal Yesus karena berkat-berkat jasmaninya saja. Mujizat-mujizatnya saja. Tidak mau mengenal salibnya, tidak mau pikul salib. Firman Allah mengatakan, kalau ikut Yesus harus pikul salib. Nah, pikul salib ini yang kita tidak mau, maunya berkat-berkatnya saja. Pikul salib artinya apa? Mau mengikuti apa kehendak Yesus, mau ikut menderita bersama Yesus. Karena Filipi 1 ayat 29 mengatakan kita punya 2 karunia, percaya dan menderita bagi Dia. Itu Filipi 1 ayat 29. Dan memang sebagian umat Allah itu kalau dengan kata salib itu rasanya emoh gitu loh. Maunya sukacita terus tidak mau sengsara, enggak bisa. Bahkan kita ibadah pun bagaikan pikul salib. Karena apa? Perjuangan. Ibadah itu perjuangan bagaikan pikul salib. Bahkan melayani pun itu juga pikul salib. Tidak mudah melayani itu. Harus latihan dulu lah, harus persiapan dulu lah. Enggak langsung ujuk-ujuk orang Jawa bilang tidak.
Itu bagian dari pikul salib. Belum lagi nanti jadi pelaku firman. Itu juga bagian pikul salib. Bagi kita kadang-kadang tidak mau pikul salib. Pilih enaknya terus. Tidak bisa. Dan Paulus itu mau kenal lebih dalam sampai kepada deritanya, kematiannya. Inilah kalau mau mengenal dia dengan benar. Bagian akhir dikatakan mengenal dia dengan benar. Ikut Yesus tidak selamanya aman dan nyaman. Ada saatnya kita akan menderita. Tapi semenderita kita, sesusahnya kita, Yesus tidak akan meninggalkan kita. Tetap akan menyertai kita. Agar kita dimampukan untuk melalui berbagai macam masalah dalam hidup kita ini. Ya. Cara mengenal Yesus di ayat yang ke-10, ya. Kita kembali lagi dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 itu, ya. Ada 3 poin di sana yang akan kita ketahui bagaimana Paulus mau mengenal, ya langsung saja saya sebutkan, ya melalui kuasa kebangkitannya, kemudian persetujuan dalam penderitaannya, dan juga serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah sekarang bagian yang pertama dulu kita akan pelajari melalui kuasa kebangkitannya. Nah kita bandingkan, kita kuatkan dalam Roma 6 ayat 4. Paulus mau mengenal Kristus melalui kuasa kebangkitannya. Roma 6 ayat yang ke-4. Ya. Roma 6 ayat yang ke-4. Kita baca dulu. Ya. Roma 6 ayat yang ke-4. Ya, 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Jadi Paulus mau kenal dia dalam kuasa kebangkitannya. Ya, kebangkitan Kristus menyatakan kuasanya itu sangat luar biasa. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, iman kita sia-sia. Kita baca dulu Efesus 1 ayat 19. Ya. Efesus 1 ayat ke-19. Efesus 1 ayat 19, ya. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kita percayakan kuasa kebangkitan Kristus. Makanya tadi saya sampaikan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ya. Ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14 ya. Dipersiapkan, kita akan baca bersama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, ya sia-sia kita beriman kepada Yesus. Karena ketika dia bangkit, itu menambah percaya kita bahwa dialah anak Allah yang hidup. Efesus 2 ayat yang kelima. Terus kita baca ayat-ayatnya ya, supaya kita lebih mantap lagi. Semua ada di Alkitab, ya inilah firman pengajaran yang Alkitabiah. Efesus 2 ayat yang kelima. Ya. 1, 2, 3. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kalau Yesus tidak bangkit, ya kita tidak selamat. Jadi kebangkitan Yesus itu memberikan suatu pengharapan yang baru bahwa kita beroleh suatu keselamatan. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jika Yesus hidup, kita pun juga pasti hidup.
hidup dari yang lama, hidup dari keterpurukan kita. Yesus bangkit untuk membangkitkan kehidupan kita. Haleluya. Jadi kalau kita ikut Yesus, kenal dia dengan sungguh-sungguh, bagaimana karyanya, bagaimana pekerjaannya, sehingga dimanapun kita berada, kita ini aman. Kan Yesus pasti menyertai dan melindungi kita. Percaya kepada Yesus, andalkan dia dalam segala perkara, keluarga Sion, andalkan dia. Dia sudah bangkit mengalahkan maut. Kalau mau dikalahkan apalagi yang lainnya, kecil bagi Yesus, tidak yang mustahil bagi Allah. Jadi kalau kita saat ini ada banyak pergumulan, ada banyak derita, entah derita apa saya tidak tahu, ingat, pandanglah Yesus. Keluarga ada masalah, pekerjaan ada masalah, pandang Yesus. Dimanapun kita berada, pandang dia, utamakan dia, andalkan dia. Dia itu luar biasa loh. Segala boleh terjadi oleh karena kehendaknya. Berserah pada Yesus, keluarga Sion, berserah. Karena itu Paulus dengan tepat sekali mengatakan, aku mau mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Lewat kuasa kebangkitannya. Kebangkitan Kristus membuktikan kepada dunia anak Allah yang hidup. Dia anak Allah. Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4. Ya. Dia anak Allah yang berkuasa, anak Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Roma 1 ayat keempat, kita baca. Ya. 1, 2, 3. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Dia anak Allah yang berkuasa. Bahkan kebangkitan Kristus menjamin kebangkitan orang yang percaya. Artinya gini, jika kita mati di dalam Tuhan, nanti ada kebangkitan lagi, kita hidup. Itu pasti. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan, itu ada suatu kebangkitan lagi. Hidup. 1 Korintus 15, ya, kita baca ya. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Ya. Terus kita akan baca ayat-ayatnya. Ya. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Ya. Kita baca ya, mulai. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia akan bangkit bersama Kristus, akan hidup kembali, memerintah bersama Yesus. Jika di dalam Tuhan, ini sesuai dengan iman kita. Jadi kehidupan orang yang di dalam Tuhan itu luar biasa loh. Bahkan sampai Musa, tahu ya Musa? Siapa dia? Masih kenal Musa? Atau lupa? Siapakah dia, Musa itu? Siapakah dia? Oke, pemimpin bangsa Israel, wis pasti tahu ya. Itu saat sudah meninggal, itu diperebutkan oleh iblis. Jadi kehidupan kita ini semasa masih hidup diganggu oleh iblis, mau direbut. Sudah meninggal pun iblis akan juga memperebutkan itu. Yudas 1. Yudas. Yudas itu sebelum wahyu ya, Yudas. Memang hanya satu pasal saja ya. Yudas 1 ayat yang ke-9 ya. Ini sampai sudah meninggal pun Musa diperebutkan ini ya. Yudas pasal 1 memang hanya satu pasal
ayat 9 ya. Mari kita baca. Yudas 1 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Nah, jadi kehidupan orang yang di dalam Tuhan itu bukan berarti aman, nggak diganggu iblis, tidak. Selama kita hidup, itu kita tidak pasti nyaman, nggak diganggu iblis. Iblis akan berusaha menjatuhkan iman kita, akan merebut kita, supaya menjadi bolonya dia gitu loh. Tapi kalau kita ada firman pengajaran dan kuatnya firman dalam kehidupan kita, itulah yang membentengi kita dari serangan iblis. Dan sampai meninggal pun, iblis akan berusaha untuk mengambilnya, supaya menjadi temannya dia. Tetap tidak bisa, ada pembelaan. Berarti kan ini kalau lebih halus lagi tubuh Musa ya, sudah meninggal ya. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Eker-ekeran. Nah itu loh. Tapi tetap tidak bisa karena Musa sudah miliknya Tuhan. Jadi kehidupan yang selalu setia di dalam Tuhan ada pembelaan. Sampai kepada sudah mati pun, sudah meninggal pun ada pembelaan dari Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga. Sebab itu jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Ada perlindungan dari kuasa iblis. Hanya di dalam Tuhan ada kebangkitan. Wah, luar biasa. Saya membaca ayat ini juga kaget loh. Saya membaca ayat ini kaget. Sampai mayat Musa itu diperebutkan. Kita tahu bagaimana kualitas Musa. Kita tahu bagaimana potensi Musa. Pemimpin bangsa Israel tidak main-main. Nah kalau kita bagaimana coba? Secara kualitas kita ya agak sedikit jauh dengan Musa. Gitu kan. Musa saja sampai mayatnya mau diperebutkan. Apalagi kita. Haleluya. Mari keluarga Sion, tidak bosan-bosannya saya sampaikan. Ikut Yesus jangan sekedar ikut-ikutan saja. Harus sungguh-sungguh. Musuh kita itu bukan hanya manusia secara kasat mata, tapi penguasa di udara, ya iblis itu musuh kita. Akan selalu menjatuhkan kita. Sebab itu tekunlah untuk selalu setia beribadah, setia dekat sama Tuhan Yesus. Agar ada selalu pembelaan dalam kehidupan kita dari kuasa kegelapan. Haleluya. Yang kedua, Paulus mau mengenal Kristus melalui persekutuan dalam penderitaannya. Kita kembali ke Filipi 3 ayat yang 10 sebelum ke Kisah Rasul. Ya, kita kembali ke sana dulu. Ke Filipi dulu. Kita ke Filipi dulu, ayat yang ke Filipi 3 ya maksud saya, ayat yang ke-10. Kita kembali ke sana dulu. Ya. Paulus mengenal Kristus melalui kuasa kebangkitannya. Kemudian poin yang kedua, dia mengenal melalui persekutuan dalam penderitaannya. Ya ini loh yang dihindari oleh sebagian umat Allah, tidak mau ikut menderita bersama Yesus. Ya. Jadi cara Paulus mau mengenal Yesus Kristus itu lewat kebangkitannya, juga lewat penderitaannya. Dia mau mengenal lebih dalam lagi sampai masalah derita Yesus mau dia kenal itu. Kisah Rasul 9 ayat 16. Kisah Rasul 9 ayat 16. Kisah Rasul 9 ayat 16. Ini pasal 9 ini jika melihat membaca judulnya Saulus bertobat ya. Jadi mulai ayat yang pertama dan seterusnya itu tentang pertobatan Saulus dan menjadi Paulus. Nah, kita langsung ke fokusnya kepada intinya ya.
ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, maksudnya kepada Saulus ya, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Berarti kalau ikut Yesus juga bisa menderita. Ini harus saya sampaikan kepada keluarga Sion. Jadi kalau kita menderita karena Yesus, tidak usah kaget. Sudah dinubuatkan, sudah dituliskan. Kalau akhir-akhir ini kita menderita karena kita ikut Yesus, ya mungkin dicemooh orang, atau dihina orang, atau kita disendirikan, dikucilkan karena Yesus, jangan kaget, sudah dinubuatkan ya. Betapa banyak penderitaan, bukan yang sedikit loh, ada kata banyak loh ya. Jangan kaget loh ya. Ya. Betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Tapi janji Allah adalah meskipun kita sedang mengalami penderitaan, apa janjinya tadi? Tidak akan meninggalkan. Itu menguji iman kita. Itu Paulus, dia mau kenal lewat penderitaannya. Dia mau memasuki persekutuan dengan deritanya. Dia mau mengenal bagaimana kesulitan untuk ikut Yesus itu. Tetap kuatkan iman. Ikut Yesus sampai kesudahan zaman. Sampai kita menutup mata, tetap ikut Yesus. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. 1 Petrus 4 ayat 16. 1 Petrus 4 ayat 16. 1 Petrus 4 ayat 16 ya. 1 Petrus 4 ayat 16 ya. 1, 2, 3. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi kalau sudah menjadi orang Kristen, jangan malu. Malunya bagaimana toh? Kadang kita ini kalau di luar, di kehidupan sehari-hari, malu kalau kita ini orang Kristen. Contoh paling mudah, kalau makan di luar, berdoa enggak? Puji Tuhan, wis enggak malu lagi. Bagaimana kecepatannya saat berdoa di rumah dengan di luar? Di rumah 2 menit, di luar 2 detik. Amin. Arepe ndonga jek tolat-tole dhisik. Itu kan harus malu mengakui. Ya toh? Di rumah tuh wah luar biasa menikmati doanya. Soalnya sekitarnya sak bolo. Begitu di luar, ate ngene tidak terus. Amin. Bahkan dengan kecepatan kilat enggak berdoa, buka mata, delok tek, amin, dalam nama Yesus, amin. Sederhana kan? Berarti malu mengaku sebagai orang Kristen. Lebih parah lagi gak berdoa babar belas, seikat habis wis. Tek nang omah tok sembayang. Didelok orang tuanya, anakku mau makan berdoa dulu. Mau tidur berdoa dulu, bangun pagi berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu mau makan, mau tidur, bangun pagi, ngomel dulu. Bangun pagi ngomel dhisik belum berdoa. Haleluya. Oke ya. Jadi ini cara yang paling gampang di luar seperti itu loh. Itu yang di luar jauh-jauh. Sini sudah setiap berdoa semuanya. Mau makan berdoa dulu. Ya, pokoknya. Meskipun tuh di luar tetap sikat habis ya. Luwe soalnya ya. Tetap berdoa dulu. Kadang kita dulu malu. Mau makan dulu malu. Ya. Loh, jangan malu ya. Malu. Jangan malu. Oke. 2 Timotius 3 ayat yang ke-11. Jangan malu mengakui kita ini ikut Yesus ya. Sebagai pengikut Kristus.
2 Timotius 3:11. 2 Timotius 3 ayat 11. Ya. 2 Timotius 3:11. 1, 2, 3. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Semua telah kuderita, tapi puji Tuhan, bagian terakhir apa? Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Mengapa dilepaskan? Karena mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap orang yang mau kenal Tuhan, setiap orang yang mau dekat dengan Tuhan, pasti ada kelepasan. Itu pasti. Segala derita yang kita alami, kalau kita mau dekat Tuhan dan kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti ada kelepasan. Ini firman Allah mengatakan. Jelas kan? Saya ulangi ya, membacanya, perhatikan ya. Semua penganiayaan itu kuderita. Dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Kalau saat ini kita lagi susah apapun itu, dekat sama Tuhan, berserah kepada Tuhan, pasti ada kelepasan. Bagaimana iman kita pada Yesus? Makanya jangan jauh dari Yesus. Kenal dia dengan sungguh-sungguh. Inilah yang dilakukan oleh Paulus. Mau mengenal dia sungguh-sungguh lewat kuasa kebangkitan, lewat persekutuan dengan penderitaannya. Sehingga dia makin mantap ikut Yesus. Makin mantap. Dan dia hanya mengandalkan dia dalam segala perkara. Haleluya. Paulus senantiasa merindukan bersekutu lebih erat dengan Kristus. Bagaimana saat ini kita? Adakah kerinduan untuk bersekutu? Ya, ini masalah pribadi sih, memang. Orang kalau ada kerinduan itu atau ingin kenal itu lebih suka ingin segera bertemu, ada rindu. Seseorang yang mau mengenal siapa dia akan rindu selalu dekat. Aku mau kenal dia, mau dekat terus. Ya, si A mau kenal si B, pasti ada kerinduan si A mau dekat si B terus. Kalau perlu ditempel terus. Ada kerinduan, ada kangen untuk bersekutu. Nah, kalau kita mau kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti muncul kerinduan, aku mau bersekutu. Aku mau beribadah. Aku kangen sama Tuhan Yesus. Gitu. Tapi kalau tidak ada kerinduan untuk mengenal, ya wis. Pasti. Siapa saja lah kalau kita mau kenal siapa gitu ya. Pasti ingin ketemu terus. Oh. Pasti itu nggak mungkin nggak. Pasti itu tidak bisa dipungkiri. Kalau kita mau kenal siapa dia, pasti akan terus mengorek-ngorek bagaimana kepribadiannya, bagaimana latar belakangnya, bagaimana bibit, bebet, dan bobot ya itu. Iya, betul ya, bibit, bebet, dan bobot ya itu. Pasti kan, nah, itu. Kalau tidak ada kerinduan ya sudah gitu loh. Artinya apa? Mau kenal lebih dalam lagi sosok yang mau tak kenal siapa sih gitu. Bagaimana orang itu bagaimana. Nah terus, dan itu Paulus lakukan lewat kuasa kebangkitan dan juga persekutuan dalam deritanya. Dan dia mau kenal Kristus lewat pengalaman hidup sehari-hari. Jadi mengalami. Orang yang mau kenal itu dia mau dekat terus dan mau mengalami terus lewat kehidupan sehari-hari. Dia merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana ajaibnya Tuhan. Jadi Paulus ini mengenal bukan sebatas teori saja, tapi lewat pengalaman sehari-hari. Dan kita perlu mencontoh Paulus ini. Jadi nikmatilah kebersamaan dengan Tuhan itu setiap hari. Ada masalah apa? Tuhan, aku butuh Engkau. Jadi akrab gitu loh. Seperti orang yang ngalem gitu loh. Ngalem kan pengen dekat terus ya gitu loh. Jadi setiap hari alami selalu dekat dengan Tuhan. Setiap hari. Jangan saat ibadah saja. Senin, Selasa sampai Minggu, setiap hari alami. Kalau ada apa-apa, ada kerjaan Tuhan, tolong Tuhan. Pasti ada pertolongan. Pasti ada. Tadi juga saya mendapatkan pertolongan dari Tuhan ya.
karena diburu deadline mau bikin ujian sekolah soalnya banyak sekali harus dikerjakan. Ya ada yang memberikan pertolongan, padahal saya tidak minta, ditawari. Ya sudah, bersyukur. Tuhan terima kasih, pertolonganmu nyata. Loh coba. Saya tidak minta tolong, karena saya hanya berdiam diri saja, padahal ini sudah puyeng ini. Gimana caranya garap ini gitu. Datang seseorang menawari, ya sudah saya berikan. Dan saya tidak pernah menolak kalau ada orang menolong saya. Nah itu. Bagi saya itu pertolongan Tuhan. Saya mau menikmati persekutuan dengan Tuhan bukan saat ibadah saja, tapi setiap hari. Alamilah itu. Dekat Yesus itu setiap hari. Enggak saat ibadah tok, tidak. Setiap hari. Jadi kalau ada apa-apa, langsung Tuhan tolong. Enggak usah teriak-teriak, dalam hati Tuhan dengar. Kerjaan sulit, Tuhan bagaimana ini? Ngomong langsung aja loh, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dia mendengarkan seruan kita. Itu saya mengalami. Karena saya memang rindu mengalami kedekatan dengan Tuhan setiap hari, every day with Jesus. Setiap hari dengan Yesus. Gitu. Ya, haleluya. Pasti ada pertolongan, tepat pada waktunya itu. Saya merasakan itu soalnya. Yang ketiga, puji Tuhan ya. Kita kembali lagi ke Filipi 3 tadi, ayat yang ke-10. Ya, sekarang poin yang ketiga, bagaimana Paulus mengenal kepribadian Kristus ya. Lewat apa? Bagian yang ketiga, dia mau kenal menjadi serupa dalam kematiannya. Ya, kita baca ulang ayatnya dulu, Filipi 3 yang ke-10 ya. 1, 2, 3. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Poin yang ketiga, Paulus mau mengenal Kristus lewat serupa dalam kematiannya. Nah, kita baca dulu Roma 6 ayat 5 sampai 6. Roma 6 ayat 5 sampai 6. Roma 6 ayat 5 sampai 6. Ya. Roma 6 5 sampai 6. Menjadi serupa dalam kematiannya. Ya. 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menggambarkan diri lagi kepada dosa. Amin. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Kematian dan kebangkitan Yesus itu menuntut bahwa kita pun harus mati dari kehidupan lama dan bangkit dalam kehidupan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini yang dirindukan Paulus, dia mau mati dari kehidupan lama dan bangkit menuju kehidupan yang baru, bangkit dalam kehidupan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 ya. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang dirindukan Paulus, mengenal Kristus lewat serupa dalam kematiannya. Mati dari kehidupan yang lama dan bangkit dalam kehidupan yang baru. Ini kenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Efesus 4, 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 ya. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 ya. Tentang kehidupan lama menuju kehidupan yang baru. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Serupa dalam kematiannya, kita harus mati dari kehidupan yang lama dan bangkit menuju kehidupan yang baru, menjadi ciptaan baru. Pertanyaannya, sudahkah kita hidup baru? Itu masalah pribadi kita dengan Tuhan. Kalau masih ada watak-watak yang lama, segera tinggalkan, tanggalkan, dan mari kita berjuang menuju kehidupan yang baru. Paulus katakan, aku tidak menoleh kepada belakang, tapi fokus ke depan, berlari kepada satu tujuan. Hidup yang lama sudah jangan ditoleh lagi, masuk pada kehidupan yang baru. Kita bangkit bersama Kristus. Itu Paulus. Dia menghendaki kenal Yesus lewat kuasa kebangkitan, dalam deritanya, dalam kematiannya. Terbukti Paulus bangkit bersama Yesus. Dulu dia dikatakan penganiaya jemaat bernama Saulus. 3 hari peristiwa terjadi kebangkitan di Damsyik itu, dan dia bangkit bersama Kristus menjadi penginjil malahan dan memenangkan banyak jiwa dan menjadi gembala dari beberapa tempat. Jemaat Korintus, Efesus, Filipi itu kan digembalakan oleh Paulus. Di Galatia, ya sebagian besar itu tulisannya. Padahal dulunya sangat kelam sekali. Jadi masa lalu itu tidak bisa dijadikan patokan, wah dia sudah masa lalu, nggak bisa jadi gembala. Jika Tuhan izinkan, justru orang yang sudah kelam hidupnya diangkat dari kegelapan. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh dia jadi gembala, jangan, dia dulunya begini jelek-jelek. Itu kan masa lalu, dia kan sudah bertobat. Itulah kejelekan manusia, selalu ingat yang lalu, tidak ingat pertobatannya. Yesus tidak, justru yang lalu dilupakan. Sudah habis, sudah. Karena ada kehidupan yang baru. Itulah bedanya manusia kita dengan Yesus yang sejati. Yesus nggak ingat masa lalu kita, nggak ingat. Yang penting kita bertobat, tapi manusia dieling-eling. Mau meningkat kerohaniannya, mau menjadi hamba Tuhan, dia pernah begini, dieling-eling. Susah kan? Dan yang mengatakan itu juga hamba Tuhan lagi. Jadi hamba Tuhan ini mengatakan kepada calon hamba Tuhan itu, dan dia tidak bisa menjadi gembala, karena dia masa lalunya jelek. Sok bener toh? Tidak ada yang benar manusia itu, hanya Yesus yang benar. Saya sangat diberkati dengan firman Allah ini. Ya. Mari semuanya keluarga Sion. Hidup lama sudah mati. Kita bangkit bersama Yesus. Pasti dia akan memelihara kehidupan kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Ya. Kehidupan Paulus yang lama sebagai orang Farisi disalibkan supaya dia menikmati persekutuan dengan Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupannya. Galatia 5:24, ya. Galatia 5:24. Galatia 5:24. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan daging. Berarti manusia lama mati. Bangkit bersama Yesus. Pasal 6 ayat 14. Sebelah kanan persis jajar ya. 1, 2, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Puji Tuhan. Justru Paulus dia bermegah di dalam salib Yesus. Dan sebagian dari kita malah menolak salib. Jangan menjadi seteru salib. Ya terima salib itu. Manusia lama kita sudah disalibkan. Masuk ya di kehidupan yang baru. Bersama Yesus bangkit. Kehidupan yang baru itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bisa menjadi pembawa kabar
kabar baik. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Mengenal Yesus melalui kuasa kebangkitan. Pertama, kedua, penderitaan. Ketiga, serupa dalam kematiannya, membawa hidup kita semakin diperbarui di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah memberkati kita semuanya. Sekian firman Allah. Pada malam hari ini akan kita lanjutkan pada ibadah-ibadah mendatang.